Ya, ini sangat ada hubungannya kalau Anda misalkan doanya dalam 1 tahun ini diperbaiki rezekinya. Ini tepat sekali malam 1 Muharram. Ini amalan keramat. Karena ini saya katakan keramat, Anda harus tahu dan pas niat. Niatnya adalah bukan mengharapkan dari zikir ini, tetapi harapan kita dari Anda berzikir itu memperbaiki hati. Itu maksudnya. Karena berbahayanya ketika kita terlalu berharap, kadangkala kita lupa pada satu konsen yang memang harus kita lakukan, yaitu memperbaiki diri. Karena sebenarnya bukan karena amalannya yang tidak ampuh, tapi karena memang kita tidak melafalkannya, mengucapkannya dengan kesadaran. Jangan sampai Anda berdoa, berharap ingin kaya, tapi bacaannya mengajak kemiskinan. Ini repot ini. Jadi tidak hanya membaca, oh saya kan sudah membaca ini, berarti besok sudah beres, saya akan dapat ini. Enggak begitu. Nggak sesimpel itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di sini, Bagus Baraja, di channel Gus Baraja. Insya Allah selalu kasih materi terbaik. Materinya ringan sebenarnya, berhubungan dengan keseharian kita. Yang kadangkala kita melakukan sesuatu tanpa kita ikut sertakan yang namanya kesadaran. Padahal hal-hal kecil dalam hidup kita itu kalau kita melakukannya dengan kesadaran yang utuh, kesadaran yang penuh, maka setiap apa yang kita lakukan akan berdampak positif. Maksudnya apa sih? Kesadaran yang saya maksud adalah ketika kita melakukan sesuatu itu kita tahu kenapa kita melakukannya. Itu kesadaran namanya. Jadi saya tahu saya bersih-bersih hati misalkan gitu ya. Karena saya sadar bahwa penghamba doa saya selama ini adalah kotornya hati saya, misalkan begitu. Saya sholat, saya ngerti kenapa saya sholat. Saya sholat dengan kesadaran. Karena sholat itu adalah bentuk rasa syukur saya atau bentuk penghambaan saya kepada Allah gitu. Jadi dengan kesadaran. Hal-hal yang sangat sederhana seperti itu sebenarnya ya. Nah, kita akan bicara satu hal yang sakral sebenarnya. Bagi saya sakral sih, Karena ini berkaitan dengan habit kita atau kebiasaan kita, terutama yang muslim, yang suka mengamalkan sesuatu. Dimana sebentar lagi tepatnya nanti malam Jumat ya. Maksudnya adalah malam Jumat besok bertepatan dengan malam 1 Muharram. Ya, dimana malam 1 Muharram itu kan banyak informasi yang disampaikan agar kita mengamalkan A, B, dan C, dan seterusnya. Amalannya tetap dibaca ya, karena ada beberapa riwayat mengatakan ba'da maghrib itu amalkan sholawat pendek saja, mau sholawat Jibril ataupun sholawat Sijaratul Nuqud sebanyak 313 kali, kemudian baca Yasin 7 kali, dan pastikan dalam kondisi berwudu. Insya Allah dalam 1 tahun ke depan kita akan dimudahkan semua urusan kita, rezeki kita akan dicukupkan oleh Allah, disejahterakan intinya ya. Kita akan dibahagiakan oleh Allah. Tapi saya yakin juga banyak orang yang sudah melakukan ini dari tahun ke tahun tetapi tidak sesuai gitu kan. Lantas apa yang menjadi masalah di sini? Informasinya adalah informasi yang tidak tepat atau gimana? Gini, ini agak panjang saya menjelaskan bab ini. Jadi tolong didengerin. Jadi Anda ketika mengamalkan, Anda tahu persis dengan kesadaran penuh. Anda akan lihat bagaimana rezeki Anda berubah. Dan tidak hanya membacanya pas malam itu saja, tapi ulangi lagi di setiap malamnya. Ini sebenarnya beberapa kali di video saya sudah spill sebenarnya. Sholawat 313 kali, gitu ya. Nah, gimana sih penjelasannya gitu ya? Kalau ada nggak sih di sini, coba komen dulu ya. Ada nggak sih di sini yang mengamalkan itu sudah bertahun-tahun, tapi belum ada dampaknya? Ada juga yang sudah mengamalkan tapi ada dampaknya. Yang menjadi pembeda di mana, yang gitu pertanyaannya ya. Saya coba jelaskan dari sudut pandang yang saya pahami dulu ya. Tidak ada yang salah dengan amalannya. Amalannya tetap dibaca. Karena itu soheh. Soheh itu dalam artian benar adanya perintah untuk membaca itu. Tapi harusnya membacanya dengan keikhlasan. Bukan karena informasi di akhirnya. Bukan karena nanti kalau saya baca ini saya akan dapat A, B, dan C. Itu yang akan membuat hati tidak
ikhlas dalam pengucapannya, dalam membacanya. Pertama coba Anda pahami ya, bahwa membaca sholawat itu hakikinya semata-mata hanya ingin mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya senangnya menjelaskan begini ya, bahwa sebenarnya kita itu tidak bisa bypass ke Allah. Kita nggak bisa langsung tiba-tiba ke Allah, itu belum sebersih itu kita, dan tidak akan bisa sebenarnya. Kita perlu untuk memerlukan jembatan lah. Saya sebutnya wasilah sebenarnya, wasilah atau seperti tawasul gitu ya. Tawasul itu kan wasilah sebenarnya. Wasilah itu adalah sebuah jalan. Ibarat saya mau ke Surabaya gitu ya, dari Batu sini, saya butuh GPS, saya butuh pemandu arah. Kalau nggak dipandu saya nggak bisa gitu loh. Walaupun saya tahu tujuan saya di sini, tapi kalau nggak dipandu bahaya juga gitu. Rasulullah itu sebagai wasilah, sebagai jalan, jembatan mempertemukan antara kita dengan Allah. Ini harus Anda sadari dulu nih, bahwa kita bersolawat itu nggak asal-asalan bersolawat. Kita sedang ingin membangun hubungan atau kedekatan kita dengan baginda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah itu adalah sang kekasih yang tidak akan semesta ini diciptakan oleh Allah kalau bukan karena kasih sayangnya Allah terhadapnya. Jadi ini adalah bentuk cintanya Allah sebenarnya. Jadi kita pun juga harus menimbulkan atau memunculkan rasa cinta itu kepada Rasulullah. Ada kaitannya dengan rezeki, Gus. Ya terserah doa Anda apa sebenarnya. Dalam 1 tahun beneran Anda akan dimudahkan. Saya pun sebenarnya perlu berhusnudzon ya, berprasangka baik ya. Jangan-jangan salah satu perubahan saya juga karena disebabkan itu. Ya, saya mengamalkan itu. Sholawat 313 kali, kemudian saya baca Yasin setiap malam 1 Muharram. Oke? Nah, wiritan itu tidak mengabulkan doa. Jadi harusnya ketika kita wiritan itu, akhirnya kita bisa berzikir. Wirid itu bacaannya, zikir itu adalah ingatannya. Jadi ketika kita berwirid membaca satu amalan, itu akhirnya membuat kita menjadi ingat zikir itu maksudnya. Ingat kepada Gusti Allah. Dan harusnya juga disertai oleh tindakan-tindakan yang positif. Jadi tidak hanya membaca, oh saya kan sudah membaca ini berarti besok sudah beres, saya akan dapat ini. Enggak begitu. Enggak sesimpel itu. Hari ini kan sudah banyak tuh Ustadz Gus menyampaikan, baca ini malam 1 Muharram Anda akan mendapatkan ini. Saya bantu untuk menyempurnakan itu, menjadi pelengkap penjelasan itu, karena beliau-beliaunya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan kepada kita semuanya. Bahwa hati kita juga harus ikhlas. Ikhlasnya itu tidak mengharapkan apapun walaupun sudah dijanjikan. Kalau sudah dijanjikan, ngapain kita berharap terlalu, berharap berlebihan? Apalagi yang memberikan janji misalkan Gusti Allah gitu ya. Untuk apa lagi kita berharap agar begini dan begini? Yang berjanji itu sudah yang Maha Kuasa yang tidak mungkin berbohong. Kalaupun manusia misalkan seperti Kanjeng Nabi Rasulullah SAW yang berjanji, beliau adalah manusia yang paling jujur. Jadi ketika ada sebuah saran membaca A, B, dan C, ya, kemudian Anda akan mendapatkan A, B, dan C, manusia akan mendapatkan ini dan ini, karena kita tahu yang menyampaikan ini, janji ini adalah janji yang sifatnya adalah kebenaran, kita nggak perlu terlalu berharap gimana. Karena berbahayanya ketika kita terlalu berharap, kadangkala kita lupa pada satu konsen yang memang harus kita lakukan, yaitu memperbaiki diri. Makanya sebenarnya manusia itu wajib netral. Ya, ini sangat ada hubungannya kalau Anda misalkan doanya dalam 1 tahun ini diperbaiki rezekinya, ini tepat sekali malam 1 Muharram. Ini amalan keramat. Amalan keramat sebelum kita memulai di tahunnya, yaitu 1 Muharram. Karena ini saya katakan keramat, Anda harus tahu dan pas niatnya. Niatnya adalah bukan mengharapkan dari zikir ini, tetapi harapan kita dari Anda berzikir itu memperbaiki hati. Itu maksudnya. Jadi zikir itu tujuannya untuk memperbaiki sesuatu yang tidak pas di hati kita. Di awal tadi saya sebenarnya sudah singgung bahwa saya berzikir itu tujuannya untuk memperbaiki hati saya yang sedang kotor. Tapi percaya tidak percaya, memang akhirnya hati kita akan baik kalau benar cara bacanya. Bukan cara bacanya tuh membacanya ya. Sebenarnya konteksnya itu bukan membaca. Ya, bukan membaca doa maksudnya, tetapi berdoa. Misal contoh,
Kita ngomongin sholawat ya. Bacalah sholawat itu karena dasar kecintaan Anda kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau membaca karena Anda senang aja dengan bacaan. Anda akan cuek sama hasilnya nanti. Anda akan cuek sama iming-imingnya itu. Bahwa nanti Anda akan mendapatkan ini. Udah, baca aja. Karena dasar Anda suka sama bacaannya. Apapun bacaannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Karena dasar suka. Baca 313 kali ya. Kemudian setelah itu langsung baca Yasin ini ba'da maghrib. Baca Yasin 7 kali. Lalu setelah itu berdoalah. Ya Allah, mudahkan urusan saya. Ya Allah, jadikan saya orang yang bermanfaat untuk orang-orang yang di sekitar saya, misalkan begitu. Doanya begitu ya. Kemudian ya Allah, limpahkan rezeki sehingga rezeki itu juga bermanfaat untuk orang banyak. Ya Allah, cukupkan semua kebutuhanku. Ya kan? Ya Allah, ringankan tangan ini untuk bisa berbagi pada orang lain. Ya Allah, jadikan doaku dalam 1 tahun ini doa yang bermanfaat untuk banyak orang. Doanya seperti itu. Itu permintaannya dalam bentuk permintaan. Tapi bukan aku berilah gini. Ya Allah, jadikan. Ya Allah, jadikan. Karena memang Allah yang menjadikan. Ya Allah, jadikan hamba manusia yang A, B, dan C. Ya Allah, jadikan rezeki yang kau berikan jadi rezeki yang bermanfaat. Jadikan. Coba pola berdoanya juga dirubah ya. Nah, insya Allah dalam 1 tahun, saya percaya sekali. Tapi tidak hanya dibaca 1 kali, tapi dibaca setiap hari. Dan terus diulang-ulang dalam kesehariannya. Anda nanti akan tahu betapa dahsyatnya doa ini. Karena apapun itu ya, apapun itu. Kekuatannya tuh terletak pada istiqomahnya. Pengulangannya. Kalau nggak diulang-ulang, nggak bisa. Mau seampuh apapun. Mau seampuh apapun. Saya pernah sampaikan keramatnya kita itu karena 2 hal. Karena penyampaian guru yang kita anggap bahwa dia adalah figur otoritas kita. Atau kalaupun tidak, karena kita mengulang-ulang satu bacaan tersebut. Atau satu perilaku tersebut. Atau satu amalan tersebut. Baik itu amalan lisan, amalan zahir, amalan batin, atau apapun itu. Karena sebab 2 hal. Pengaruh otoritas guru, atau karena Anda melakukannya berulang, mengamalkannya berulang. Nah, clear ya teman-teman. Jadi, setiap Anda mendapatkan informasi mengamalkan sesuatu dari medsos, jangan ditelan mentah. Jangan ditelan mentah. Atau Anda boleh tanyakan juga di channel YouTube ini. Saya nanti bantu untuk menjelaskan itu. Karena memang saya memposisikan diri untuk itu. Ya, saya yakin banget. Kalau Anda mendapatkan dari medsos ini, Anda masih bingung ini, nanti lempar ke sini, saya akan sampaikan penjelasannya seperti ini. Karena saya yakin orang-orang alim itu menyampaikan begitu pasti punya maksud. Pasti ada maksudnya. Jangan sampai Anda nanti malah kecewa terhadap amalannya karena ketika mengamalkan tidak mendapatkan apa-apa. Karena sebenarnya bukan karena amalannya yang tidak ampuh, tapi karena memang kita tidak melafalkannya, mengucapkannya dengan kesadaran. Kita tidak tahu maksudnya apa. Itu perlu dan pentingnya mengamalkan sesuatu untuk tahu dulu maksud dan tujuannya apa mengamalkan ini. Lebih-lebih harus tahu artinya juga kalau amalannya berbeda dari sholawat loh ya. Harus tahu artinya. Jangan sampai Anda berdoa, berharap ingin kaya, tapi bacaannya mengajak kemiskinan. Ini repot ini. Ya, hati-hati teman-teman. Coba Anda amalkan dalam 1 tahun. Anda akan merasakan kenikmatan dalam mengamalkan amalan tersebut. Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Poin terakhirnya adalah bacalah karena Anda mencintai sholawat. Karena Anda suka pada sholawat. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.